Ya, ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang harus kami hadapi. Kami harus melintasi jalur setapak yang hanya muat satu motor ini. Ternyata mencari siput ini tidak semudah yang saya bayangkan. Airnya yang sangat dingin dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam, jadi harus hati-hati melangkah. Ya, untuk sampai ke Desa Leta kami harus menempuh perjalanan dengan akses jalan yang seperti ini. Kabarnya dari awal hingga sampai ke lokasi nanti. Kali ini tim Indonesiaku tiba di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di salah satu kabupaten termuda provinsi ini, Kabupaten Kolaka Timur. Kami mencoba menuju ke salah satu desa yang kabarnya masih jauh dari sentuhan pembangunan. Di desa Uesi, saya bertemu dengan beberapa pemilik motor yang bisa kami sewa. Menurut mereka, jarak desa yang kami tuju cukup jauh dengan medan tidak mudah. Akhirnya, disepakati ongkosnya 200.000 per unit motor. Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu daerah yang sangat diperhatikan pembangunannya oleh pemerintah pusat. Namun kabarnya di beberapa tempat masih terdapat desa yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur. Jadi kali ini kami akan menuju ke salah satu desa yang ada di Kecamatan Uesi, yaitu desa paling ujung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe. Seperti apa perjalanannya? Saksikan terus Indonesiaku. Jarak tujuan kami sekitar 20 km. Jika jalannya bagus, mungkin bisa kami tempuh tidak sampai 2 jam. Namun dengan medan jalan seperti ini, kami tak tahu akan memakan waktu berapa jam. Di beberapa jalur, tanah berlumpur menghadang. Ruas inilah yang menjadi penghambat keluar masuknya hasil bumi warga. Selepas jalan berlumpur, kami ternyata masih harus menyeberang sungai. Sungai ini memang tidak terlalu lebar, debit airnya juga tidak terlalu dalam, namun cukup untuk merendam hampir sebagian motor yang kami pakai. Ternyata tak hanya satu sungai saja, ada sekitar 8 aliran sungai yang mau tak mau harus kami seberangi. Kali ini penyeberangan memang tidak terlihat sulit. Namun jika musim penghujan tiba, warga sering terisolir. Tidak ada kendaraan yang bisa menyeberang. Setelah lebih dari 1 jam berkutat dengan jalan berlumpur dan sungai, tak terasa kami telah melewati 4 desa. Tibalah kami di Jembatan Gantung. Ini adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan desa Likuala Napo dengan 4 desa terakhir hingga kecamatan. Material kayu yang melintang ini sudah sangat lapuk. Menandakan sudah lama sekali tidak mengalami perbaikan. Lubang di sana-sini membuat keselamatan warga yang melintas cukup terancam. Dan kali ini kami memasuki jalur paling sulit. Kami harus melewati lorong hutan yang hanya muat untuk 1 motor saja. Ya, ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang harus kami hadapi. Jadi untuk sampai ke desa Likuala Napo, kami harus melintasi jalur setapak yang hanya muat 1 motor ini. Dan di sebelah kanan saya adalah jurang yang kedalamannya bisa ratusan meter. Jadi di beberapa titik penumpang harus turun demi alasan keselamatan. Sudah tidak terhitung berapa kali kecelakaan yang terjadi di jalur ini. Hutan yang rimbun di sebelah kanan kami membuat pengguna jalan sulit melihat bahwa terdapat jurang menganga. Hilang keseimbangan berarti maut menyambut. Sebelah kiri kami adalah tebing, sebelah kanan adalah jurang. Kecelakaan bukanlah satu-satunya resiko yang dihadapi pengguna jalan.
Kerusakan motor kerap kali terjadi. Jalan setapak yang melengkung membuat mesin motor mengalami pergesekan dengan permukaan tanah. Ini membuat mesin sering mogok. Duduk di atas motor melintasi jalan seperti ini membuat kami cukup kewalahan. Maludin yang sudah beberapa kali melintas masih merasakan bahwa jalan ini sangat menyusahkan. Ya pernah ada yang dari desa sebelah kali itu ada yang biasa nginap di jalan. Saking karena jalanannya rusak. Biasa juga ada sering yang kecelakaan jatuh di jembatan. Setelah mengambil nafas sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Dari sini, desa Likuala Napo sudah dekat. Hanya mendaki satu bukit, lalu kami pun akan sampai. Setelah hampir 3 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di desa paling ujung dari Kecamatan Wesi, Desa Likuala Napo. Memang pantas disebut yang paling ujung karena letak desanya ada di atas bukit yang ketinggiannya tuh kira-kira lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuka jalan ke sini. Inilah Desa Likuala Napo, desa yang tidak terlalu besar dengan luas wilayah 17 km persegi. Akses yang jauh dan sulit membuat harga segala kebutuhan warga melonjak jauh. Untuk mencari makan saja, warga sering merasa kesulitan. Saya pun bertamu ke rumah Nurlela. Biasanya, mencari makan merupakan tugas ibu-ibu di desa Likuala Napo. Kami tidak akan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, melainkan mencarinya di danau. Apa yang mereka cari sebenarnya sangat sederhana. Danau ini merupakan habitat siput. Sebenarnya siput ini bisa dijual. Di kota, saya kerap menemui siput ini dengan harga yang lumayan tinggi. 1 kilogramnya bisa mencapai Rp10.000. Belum lagi permintaan yang cukup besar karena ketersediaan siput sedut masih langka. Dalam 1 hari berburu siput, ibu-ibu ini bisa mendapatkan minimal 2 kilogram per orang. Jika mencari setiap hari dalam seminggu, tentu akan sangat menguntungkan jika bisa menjualnya. Namun apa daya, keadaan desa Likuala Napo yang jauh bahkan dari pasar kecamatan membuat warga tidak mempunyai pilihan. Jika menjualnya keluar, ongkosnya lebih mahal daripada untung yang akan didapatkan. Ternyata mencari siput ini tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi tadi aja saya baru dapat sangat sedikit. Bentuknya kecil dan dia tuh adanya di bawah-bawah lumpur, jadi benar-benar harus teliti. Belum lagi airnya yang sangat dingin dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam, jadi harus hati-hati melangkah. Biasanya mereka lebih suka mencarinya di sungai. Namun saat musim hujan seperti ini, debit air menjadi tinggi dan akan sangat menyulitkan mereka mendapatkan siput. Di danau ini saja sudah termasuk dalam. Di beberapa titik kedalaman bisa mencapai 2 meter. Jalanan rusak, susah diangkat ke sini, di bawah sini bahan makanannya. Jadi kita cari siput saya baru bisa makan. Setelah merasa cukup, kami pun segera keluar dari danau. Airnya yang sangat dingin membuat tubuh kian kaku dan tangan sulit digerakkan. 1 wadah siput yang kami dapatkan kali ini termasuk banyak. Dengan jumlah ini, Nurlela bisa memanfaatkannya untuk makan 6 kali dalam 2 hari untuk seluruh anggota keluarganya. Umur desa Likuala Napo sejatinya lebih tua dibanding umur kabupatennya.
Desa ini telah menjadi desa definitif sejak tahun 2002. Sejak dahulu masyarakat telah mencoba segala jenis bibit pertanian. Mulai dari padi, jagung, merica, coklat, dan apapun yang bisa mereka tanam. Namun hingga sekarang tidak ada yang berhasil mengangkat perekonomian mereka. Mulai tahun 2015 warga beralih menanam nilam. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Nilam ini benar-benar tanaman yang sangat mudah ditanam, mudah dipanen, dan mudah pula dijual. Panennya pun cukup dengan menggunting batangnya. Nilam setinggi 30 cm biasanya adalah yang paling baik karena dia akan menghasilkan aroma yang lebih wangi. Bagi mereka, ini adalah harta karun. Karena banyak hama yang berkeliaran di sekitar desa ini, jadi mereka tidak bisa menanam apa-apa lagi selain nilam. Dan dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini kami beranjak ke tempat penjemuran. Dalam sekali panen, warga bisa mendapatkan minimal 1 ton daun nilam. Emang kalau beli sendiri nggak bisa? Tidak bisa karena hasil kurang sekali, Bu. Menunggu saja dari hasil nilam. Kasihan kita petani. Mengharap saja dari hasil. Meskipun begitu, mereka tetap bersyukur masih bisa bertani nilam. Warga biasa bekerja seharian penuh di kebun. Berbatang-batang nilam selalu penuh dan siap untuk diolah. Namun, akhir-akhir ini mereka harus merasa was-was setiap hari karena hujan bisa kapan saja turun. Nilam yang basah akan menurunkan kualitas aroma. Benar saja, belum selesai bekerja, hujan langsung turun yang membuat kami harus berhenti. Cuaca menjadi kendala yang sangat besar bagi para petani ini. Karena nilam tidak bisa diproses jika basah. Jadi kalau hujan seperti ini, terpaksa kegiatan dihentikan dan menunggu sampai matahari muncul kembali. Bekerja sebagai petani nilam membutuhkan banyak tangan. Seluruh anggota keluarga biasanya terlibat. Jika orang tuanya bekerja di kebun, anaknya lah yang melakukan penyulingan atau sebaliknya. Seperti Gandhi, lelaki muda ini bertugas sebagai penyuling di keluarganya. Menyuling adalah tugas yang paling membutuhkan tenaga besar. Gandhi harus menggotong berkarung-karung nilam yang sudah kering dan memasukkannya ke dalam ketel. Satu ketel ini bisa menampung puluhan karung. Proses pembakaran akan berlangsung selama 12 jam ke depan hingga suhu di dalam ketel mencapai hingga 100 derajat Celcius. Harga nilam memang cukup tinggi, tapi prosesnya agak lama. Untuk mendapatkan tetesan pertama itu kami harus menunggu sekitar 2,5 jam. Tapi untuk mendapatkan full minyak semua yang tadi dari daun yang kami taruh di ketel itu bisa makan waktu seharian. Setelah 12 jam pembakaran, barulah minyak nilam bisa diambil. Sebenarnya pekerjaan ini cukup berat untuk Gandhi. Seharusnya dengan umur yang masih terbilang muda, tugasnya adalah menuntut ilmu di sekolah. Kenapa nggak lanjut sekolah? Karena orang tua tidak mampu tuh, baru tidak ada tempat tinggal, baru kan kita sudah sekolah sini, tidak ada SMA, hanya saja yang ada SD di sini. Kami harus menempuh perjalanan dengan akses jalan yang seperti ini. Sudah hampir 3 jam kita jalan kaki, padahal dari kampung ke pasar itu jaraknya hanya 3 km. Tim Indonesiaku kali ini tiba di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Untuk menuju desa tujuan, semua bekal dan perlengkapan kami siapkan. Ini karena jarak desa dengan pusat kota Pinrang cukup jauh. Nama desanya Desa Leta. Informasi yang kami terima hanya mobil bergardan ganda yang bisa menjangkau Desa Leta. Ada 1 atau 2 kendaraan bergardan ganda yang dipakai warga menjadi angkutan umum.
Kebetulan hari ini adalah hari pasar. Banyak warga membeli barang kebutuhan pokok di pasar ini, terutama barang kebutuhan utama yang tidak ada di desa mereka. Jalan aspal ke Desa Leta dari titik awal keberangkatan tidak berlangsung lama. Pembangunan jalan di sini belum merata. Kami pun disambut dengan jalan tanah yang menanjak. Pada musim penghujan seperti sekarang, kontur tanah menjadi liat dan licin. Tidak jarang, ban mobil kami terjebak jalanan yang rusak. Ya, untuk sampai ke Desa Leta kami harus menempuh perjalanan dengan akses jalan yang seperti ini. Kabarnya dari awal hingga sampai ke lokasi nanti. Jarak dari desa menuju ke perkotaan memang cukup jauh, yaitu sekitar hampir 100 km. Kabarnya dengan akses yang seperti ini warga pun mau tidak mau harus bertahan hidup. Akses jalan seperti ini membuat tidak banyak warga berani menjadi penarik angkutan umum menuju Desa Leta. Jika kurang cakap dalam mengendalikan mobil, akibatnya hanya satu, kendaraan tak terkendali menuju jurang. Lihat saja jalur yang kami lalui ini, jurang menganga di sisi jalan. Siapa yang lengah harus membayar dengan nyawanya. Tak hanya jurang, perjalanan kami seakan dihadang oleh sungai. Kali ini kami harus menyeberangi sungai. Beruntung, air sungai sedang surut. Jika air pasang, maka kami tidak akan bisa melintas. Secara geografis, Desa Leta terletak di puncak pegunungan Bakaru. Ada 3 dusun di daerah seluas hampir 42 km persegi ini. Kehidupan Desa Leta didominasi persawahan yang menjadi tempat hidup bagi lebih dari 1.500 jiwa. Selain sawah, salah satu hasil alam yang menjadi sandaran hidup warga adalah kemiri. Hasil panen kemiri ini belum bisa dijual. Kemiri masih harus dijemur selama beberapa hari. Kemiri dijemur hingga warnanya berubah dari coklat tua menjadi coklat muda. Kehidupan di desa memang serba terbatas. Jauh dari kabupaten, artinya jauh juga dari pasar. Pasar terdekat terletak di Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa. Namun pasar ini hanya ramai di hari Sabtu. Biasanya warga Leta akan berbondong-bondong pergi ke pasar Kaseralau. Untuk urusan jual beli, para wanita desalah yang menjadi ujung tombaknya. Ini karena laki-laki harus bekerja di sawah. Warga harus berangkat pagi-pagi sekali karena perjalanan menuju pasar cukup jauh. Tak hanya itu, pasar pun hanya buka setengah hari. Belum lama berjalan, kami sudah harus melewati jalan ini. Jalan menuruni gunung. Jalan setapak yang langsung berhadapan dengan jurang juga harus kami lalui dengan sangat hati-hati. Medan yang cukup berbahaya membuat kami selalu menjaga jarak dan saling mengawasi di sepanjang jalan. Tibalah di bagian tersulit di perjalanan ini. Setelah melintasi jalan setapak, kami harus menuruni tangga kayu. Inilah ujian sesungguhnya saat warga Desa Leta saat mereka harus ke pasar.
Tangga kayu ini adalah hasil swadaya masyarakat sejak berpuluh-puluh tahun silam. Tak heran jika ada bagian tangga yang sudah lapuk di sana-sini. Kami pun harus ekstra hati-hati, menjaga keseimbangan sekaligus melangkahkan kaki di setiap anak tangga. Kami tak boleh salah pijak anak tangga yang sudah rapuh. Salah pijak bisa berakibat fatal, terjatuh ke bawah lereng gunung ini. Terdapat 3 tangga menuju pasar, masing-masing tangga menyambungkan jalur sekitar 10 meter. Perjalanan kami pun terasa semakin berat dengan beban kemiri yang kami bawa. Anak tangga yang licin dan jalur menurun yang curam seakan tiada henti menghadang perjalanan kami. Sudah hampir 3 jam kita jalan kaki, padahal dari kampung ke pasar itu jaraknya hanya 3 km. Tapi karena trek berbahaya dan licin, jadi kita harus ekstra hati-hati. Perjuangan banget untuk menjual kemiri yang tidak seberapa ini aja. Tiga jam perjalanan dengan jalur seperti ini terasa sangat melelahkan. Akses jalan yang sulit dan berbahaya juga membuat warga tidak bisa membawa banyak kemiri untuk ditukar rupiah di pasar. Satu orang hanya bisa membawa maksimal 1 karung. Jangan lihat 1 karungnya karena beratnya bisa mencapai lebih dari 10 kilogram. Setelah berjam-jam berjalan kaki, kami akhirnya sampai di desa Karsalau. Sepertinya kami tiba di pasar terlalu siang. Pengunjung pasar sudah tidak begitu ramai seperti saat pagi hari. Barang-barang yang dijual pun hanya tinggal sisa-sisa. Inilah resiko ketika waktu kami habis di jalan. Soal kemiri kami masih beruntung. Sudah ada pembeli kemiri yang menjadi langganan warga desa Leta. Kami pun tak perlu khawatir kemiri kami tak bisa dijadikan rupiah. Di Kaseralau 1 kilogram kemiri harganya Rp17.000. Dari 1 karung kemiri, biasanya warga Leta bisa mendapatkan uang sebanyak Rp200.000. Jumlah rupiah yang cukup besar bagi mereka. Namun, mereka tidak pernah membawa pulang uang ke desa Leta. Uang hasil menjual kemiri biasanya langsung dibelanjakan di pasar. Uang langsung ditukar dengan barang dan kebutuhan pokok warga desa. Selain kemiri, warga juga menjual hasil mereka bertani seperti cabai. Di sini juga masih mengenal sistem barter. Terkadang sebelum wujud uang diterima, nilai jualan mereka langsung ditukar dengan kebutuhan pokok warga. Sampai sekarang kami nggak pernah menikmati ini lampu PLN Bakaru. Padahal ini dekat sekali. Permasalahan akses jalan ternyata tidak hanya berimbas kepada perekonomian warga desa Leta. Berada di puncak pegunungan Bakaru membuat warga tidak dapat menikmati listrik. Sudah sejak dulu warga tidak mendapatkan listrik dari pemerintah. Walau tak mendapat akses listrik, warga tak berpangku tangan. Mereka pun memutar otak agar meski sederhana, mereka juga bisa menikmati listrik. Hari ini kami akan menuju lokasi kincir air pembangkit listrik swadaya milik warga. Pengecekan dilakukan 2 kali dalam seminggu secara bergiliran. Desa ini cukup beruntung memiliki sumber air yang lebih dari cukup untuk membuat pembangkit listrik. Namun lagi-lagi, lokasi kincir air cukup jauh dari pemukiman warga dan harus melewati jalan perbukitan. Beberapa kali kami melintasi air terjun yang cukup deras. Ya, akses menuju ke kincir air memang cukup berbahaya.
Namun arus deras artinya listrik jumlah besar bisa didapat. Di tempat inilah listrik paling baik bisa diproduksi. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami sampai di bendungan air. Sebelum memeriksa kincir, bendungan harus ditutup terlebih dahulu agar aliran air dari air terjun tidak masuk ke dalam bendungan. Bendungan harus dibersihkan dari batu, daun, lumut, dan segala kotoran yang bisa menyumbat. Menggunakan pembangkit mikrohidro seperti ini harus sangat telaten menjaga dan merawatnya. Jika bendungan tersumbat atau kotor sedikit, kincir akan mati. Kincir yang tidak berputar artinya tak akan ada listrik mengalir ke desa. Setelah melakukan pembersihan bendungan, kami berjalan ke arah kincir. Jarak antara bendungan dengan kincir sekitar 500 meter ke bawah. Nggak pakai corong kan? Ini udah diharus dikasih air. Dan inilah kincir air hasil swadaya masyarakat. Saya hampir tak percaya bahwa kincir air Desa Leta dibuat berdasar pengetahuan membuat kincir air yang mereka dapat dari televisi. Alat yang digunakan juga sangat sederhana. Papan kayu sebagai tempat mengarahkan air menuju putaran kincir, turbin kecil dan magnet, serta tali karet untuk penghubung putaran turbin besar dan turbin kecil. Inilah yang menghasilkan daya listrik. Arus listrik yang dihasilkan dipengaruhi oleh derasnya air yang mengalir menuju putaran magnet. Semakin deras air, semakin cepat putaran magnet. Putaran magnet yang cepat akan menghasilkan arus listrik yang besar. Warga harus berusaha sendiri untuk merasakan sejahtera. Untuk membuat 1 kincir air ini, warga membutuhkan uang lebih dari 10 juta rupiah. Kincir air ini dapat menghasilkan listrik 3.000 hingga 5.000 watt. Kini, terdapat sekitar 10 kincir di desa. 1 kincir air bisa mengaliri listrik ke 20 rumah. Namun pemakaian listrik dibatasi. Warga hanya boleh menggunakan listrik untuk lampu penerangan, televisi, dan kipas angin. Di luar itu daya listrik tidak akan kuat dan beresiko korslet. Waktu zaman Soeharto itu, kalau saya nggak salah tahun 91 diresmikan. Gitu. Dan sampai sekarang kami nggak pernah menikmati ini lampu PLN Bakaru. Padahal ini dekat sekali. Dibandingkan dengan di kota-kota yang lain jauh, kenapa dia bisa dapat mendapatkan semua masyarakatnya? Pernah minta nggak Pak? Hah? Pernah minta nggak? Ya kami harapkan saja sama pemerintah. Karena kami ini masyarakat kan sulit kata masyarakat bodoh, tidak tahu apa-apa. Potensi Desa Leta sebenarnya luar biasa banyaknya. Dusun Leta adalah bagian dari Kabupaten Pinrang yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan atau beras di Sulawesi Selatan. Salah satu wilayah yang paling besar memasok hasil taninya adalah Desa Leta. Berbatasan wilayah dengan Tanah Toraja dan Selat Makassar, Kabupaten Pinrang juga menyimpan potensi wisata alam yang sungguh luar biasa. Warganya pun bukan warga yang malas bekerja dan berusaha. Namun, berjuang sendirian untuk memajukan desa sangat berat bagi mereka. Sedikit uluran tangan pemerintah bisa jadi akan mendongkrak dengan cepat kesejahteraan warga Leta. Akses jalan yang sulit dan minimnya kendaraan membuat banyak aktivitas warga terhambat. Begitu pula dengan potensi alam yang mereka punya. Keindahan alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu perekonomian warga tidak dijadikan solusi. Sampai kapankah Desa Leta harus begini? Sekian Indonesiaku kali ini, sampai jumpa.